Tahukah kamu, 90% kekayaan seseorang dalam hidupnya ternyata baru tercipta setelah usia 40. Kedengarannya tidak masuk akal, karena kamu pikir usia 40 adalah saat segalanya mulai melambat. Kesehatan tidak lagi prima, semangat tidak lagi membara, rambut mulai beruban, orang sibuk mengurus anak, orang tua, dan berbagai hal lain di luar dirinya sendiri. Mengapa justru ini adalah fase lepas landas? Tapi memang begitulah faktanya. Ini bukan karangan saya. Ini adalah angka yang telah dikonfirmasi oleh banyak penelitian finansial dan perilaku pendapatan global. Dan yang menarik, semakin diteliti, semakin disadari bahwa kekayaan sesungguhnya tidak mekar di masa muda, melainkan di masa matang. Di usia 25, kamu bekerja keras. Penghasilan hanya cukup untuk hidup. Di usia 30, kamu mulai menabung, tapi itulah juga saat beban hidup menumpuk. Namun, saat tiba di usia 40, tiba-tiba kekayaan mulai membengkak, rekening menebal, keputusan lebih tepat, peluang lebih jelas. Dan jika melihat ke belakang, kamu akan menyadari, oh, rupanya selama bertahun-tahun ini aku sedang menanam benih. Tapi, yang paling penting untuk dikatakan adalah ini. Tidak semua orang menjadi kaya setelah usia 40. Tapi, hampir semua orang yang benar-benar kaya mulai meledak setelah usia 40. Lalu pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apakah masa sebelum usia 40 adalah waktu yang terbuang? Atau adakah sebuah hukum tersembunyi yang mengendalikan akumulasi kekayaan manusia yang hanya disadari oleh mereka yang cukup sabar dan waspada? Dalam video ini, saya akan bersama kamu mengungkap hukum tersebut. Sebuah hukum yang seolah semua orang tahu, tetapi sangat sedikit yang hidup sesuai cara kerjanya. Kita akan berbicara tentang pelan tapi pasti, tentang bagaimana setiap fase kehidupan manusia memiliki peran dalam strategi finansial keseluruhan. Dan yang terpenting, bagaimana kamu bisa mempersiapkan diri mulai hari ini agar tidak melewatkan masa panen yang paling berharga dalam hidupmu. Kamu berusia 25 tahun? Sangat bagus, ini saatnya mulai menanam. Kamu berusia 35 tahun? Luar biasa, ini saatnya merawat dan memupuk. Kamu sudah melangkah ke usia 40? Tidak masalah, selama kamu belum menyerah, masa panen masih utuh di depan. Sekarang mari kita gali lebih dalam. Bagian 1, fakta tentang penghasilan setelah usia 40. Usia 40 adalah tonggak yang unik. Sebagian orang memasanginya dengan perasaan tenang, sebagian lainnya panik karena merasa belum mencapai hal besar. Apapun perasaannya, ada satu hal yang tak terbantahkan. Sebagian besar perubahan finansial yang signifikan dalam hidup seseorang justru terjadi setelah usia 40. Menurut berbagai studi sosioekonomi, dari Amerika Serikat hingga Jepang, 85-90% dari total kekayaan bersih yang dimiliki seseorang terakumulasi setelah usia ini. Angka yang mengejutkan banyak orang, bahkan terasa tidak adil. Bukankah kita mulai bekerja sejak usia 22? Bukankah kita sudah bekerja keras belasan tahun? Tapi, kekayaan tidak hanya datang dari waktu bekerja. Ia datang dari apa yang kamu akumulasikan dalam diam. Keterampilan, jaringan, pengalaman hidup, hingga pola pikir finansial. Fase sebelum 40 tahun adalah saat kamu membangun fondasi. Belum melihat gedung menjulang, bukan berarti fondasinya tidak kokoh. Belum melihat rekening penuh, bukan berarti usaha kamu sia-sia. Pada usia 20-30, kebanyakan orang menukar tenaga dengan uang. Setiap gaji adalah hasil langsung dari jam kerja. Namun, seiring waktu, ketika keterampilan meningkat, nilai kamu tidak lagi diukur dengan waktu, melainkan dengan keandalan dan efektivitas. Sebuah saran yang tepat waktu, strategi yang tepat arah, atau keputusan investasi yang tepat momen, semuanya berakar dari tahun-tahun kamu berlatih dalam diam sebelumnya. Bukan hanya bunga majemuk finansial, tetapi juga bunga majemuk pengalaman yang mulai bekerja. Sebuah skill yang dipelajari di usia 27. Ketika digabung dengan pengalaman manajemen di usia 33 dan jaringan yang dibangun sejak usia 38,
akan menciptakan versi diri yang jauh lebih kuat, bukan sekedar pekerja, tetapi pengambil keputusan. Bukan sekedar penerima gaji, tetapi pencipta arus uang. Di usia 40, satu keputusan tepat bisa menghasilkan lebih banyak kekayaan daripada 5 tahun kerja keras di usia 20-an. Karena saat itu, kamu sudah punya cukup landasan untuk meluncur, cukup jangkauan untuk melihat jauh, dan cukup pengalaman untuk menghindari kesalahan yang mahal. Yang penting adalah, beranikah kamu melihat kembali apa yang sudah kamu akumulasikan? Jika hanya hidup dari hari ke hari, bekerja untuk sekadar selesai, lalu menghabiskan uang untuk kebutuhan jangka pendek, maka di usia 40 atau 50 pun, kamu akan selalu memulai dari nol setiap bulannya. Tapi, jika kamu diam-diam berinvestasi pada diri sendiri, belajar, menabung, membangun kredibilitas profesional, maka kamu sedang mempersiapkan sebuah lompatan yang sangat jauh. Kisah Ibu Sari, seorang akuntan PNS usia 42 tahun, adalah contoh nyata. Selama 18 tahun, penghasilannya stabil tapi tidak tinggi, sekitar 8-13 juta per bulan. Tidak ada lonjakan dramatis. Namun, dia memiliki sesuatu yang sering kurang pada anak muda, konsistensi. Setiap bulan, dia menyisihkan 30% penghasilan untuk tabungan dan investasi obligasi korporasi kecil. Dilakukan terus-menerus bertahun-tahun, meski anak sakit atau harga berfluktuasi. Dia tidak berinvestasi di saluran berisiko tinggi. Saat menginjak usia 40, aset likuidnya telah melampaui 900 juta. Dan yang lebih penting, dia punya kebebasan untuk memilih apakah akan kerja sampingan atau beristirahat, tidak terperangkap dalam balapan yang setiap bulan dimulai dari nol. Sebaliknya, Pak Joko, pemilik bengkel furnitur di Jawa Timur, justru memasuki fase mekar lebih lambat. Dia memulai usaha di usia 35, setelah bertahun-tahun menjadi tukang kayu upahan. Awalnya, bengkel hanya punya beberapa pekerja dan mengerjakan kontrak kecil. Namun, dia menaruh seluruh reputasinya pada setiap produk yang dikirim. Pelanggan lama kembali dan merekomendasikan pelanggan baru. Dia menggunakan laba bukan untuk membeli mobil, tetapi untuk memperluas skala, melatih lebih banyak orang, dan belajar keterampilan manajemen. Di usia 41, dia berhasil menandatangani kontrak furniture besar untuk sebuah jaringan homestay. Pendapatan melonjak 4 kali lipat. Dia tidak beruntung secara instan, juga tidak pandai bicara, tetapi dia memahami satu hal. Jika kamu bekerja dengan baik cukup lama, kekayaan akan datang di waktu yang tepat. Dan baginya, itu terjadi setelah usia 40. Kedua kisah di atas bukan tentang orang yang kaya muda, tetapi tentang mayoritas orang yang tekun dan mengakumulasi dalam diam. Lalu, pada suatu titik, kekayaan mekar seperti hukum alam. Itu bukan ledakan sesaat. Itu adalah hasil dari ribuan hari bekerja dengan baik, ratusan kali menolak pengeluaran impulsif, dan puluhan kali investasi kecil yang tepat arah. Jadi, jika kamu berusia 30-an dan merasa belum memiliki apa-apa, jangan buru-buru menyimpulkan diri tidak berguna. Jika kamu di ambang usia 40 dan merasa belum meledak, jangan putus asa. Yang penting bukan berapa usia kamu, tetapi apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut lompatan di depan. Kekayaan besar tidak datang dari kesempatan kebetulan, melainkan dari persiapan yang disengaja. Usia 40 bukanlah batas, melainkan sebuah pintu. Pertanyaannya, sudahkah kamu memiliki kunci yang cukup di tangan? Bagian 2, hukum menanam dulu, memanen kemudian. Setiap orang suka melihat hasil dengan cepat. Selesai mengerjakan sesuatu, ingin langsung dapat uang. Efeknya jelas, hasilnya nyata. Tapi, permainan finansial dan karir tidak berjalan dengan prinsip langsung panen setelah menanam. Ia berjalan menurut sebuah hukum yang universal, gigih dan adil. Menanam dulu, memanen kemudian. Bayangkan kamu sedang mempersiapkan lari maraton sejauh 42 km. Kamu tidak bisa langsung sprint dari menit pertama. Dalam 10 km pertama, kamu hanya sedang pemanasan.
Kamu belum melihat diri melaju, juga belum melihat kemenangan. Tapi, jika kamu menyerah karena belum melihat prestasi, kamu tidak akan pernah tahu bahwa bagian terbaik, akselerasi terkuat, selalu berada di paruh kedua perlombaan. Karir juga begitu. Sekitar 10-15 tahun pertama, kamu hanya sedang pemanasan. Magang, mengenal, jatuh, menyesuaikan diri, meningkatkan diri. Kadang kamu merasa tidak maju-maju, padahal kamu sedang mengakumulasi akselerasi untuk jarak di belakang. Dan hanya dengan bertahan cukup lama, kamu baru menyadari, ketahananlah senjata sesungguhnya, bukan ketepatan awal. Para pekerja pemula sering merasa bingung ketika bekerja maksimal, tetapi gaji tak berubah, karir tak maju. Itu bukan karena kamu buruk, melainkan karena kamu berada di zona pertumbuhan lambat. Pohon juga butuh beberapa musim agar akarnya cukup dalam sebelum bertunas. Jika kamu cukup sabar melewati fase itu, kamu akan mencapai titik yang sangat menarik dalam perkembangan karir, di mana kamu mulai tidak hanya menghasilkan uang dari tenaga, tetapi dari pikiran. Lalu, dari pikiran, kamu mulai menciptakan sistem agar uang menghasilkan uang dengan sendirinya. Dengan kata lain, proses menghasilkan uang bisa dibagi menjadi 5 tingkat evolusi. Tingkat 1, menggunakan tenaga untuk uang. Ini fase awal kebanyakan orang. Berapa banyak yang dikerjakan, segitu yang dibayar. Pekerjaan fisik, pekerjaan per jam, freelance per proyek. Tingkat 2, menggunakan pikiran untuk uang. Kamu mulai menggunakan keterampilan, pengetahuan, pengalaman untuk meningkatkan efisiensi. Kamu tidak perlu bekerja lebih banyak, tetapi lebih cerdas. Konsultan, profesional kreatif, ahli teknik. Tingkat 3, menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Ini adalah terobosan. Ketika kamu sudah memiliki akumulasi, kamu tahu cara membuat modal menghasilkan. Investasi properti, saham, obligasi, atau pendanaan bisnis. Tingkat 4, membangun personal branding. Kamu mulai dikenal bukan hanya karena pekerjaan baik, tetapi karena mewakili suatu nilai, gaya, atau ciri khas. Nasihat kamu lebih berbobot, tulisan kamu lebih menyebar, dan kamu mendapatkan peluang yang tidak mudah didapat orang lain hanya karena mereka percaya sebelum bertemu. Tingkat 5, menciptakan ekosistem. Ini adalah tujuan para pemikir jangka panjang. Kamu tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi membangun platform agar orang lain juga bisa bekerja, menikmati, dan berkembang bersama. Seperti jaringan bisnis, komunitas belajar, atau platform berbagi ilmu. Seorang freelancer desain misalnya, mulai dari menerima job kecil, lalu meningkatkan skill dan bisa konsultasi strategi branding. Setelah itu, dia mulai investasi peralatan dan mempekerjakan asisten. Saat reputasi meluas, dia mengajar lewat workshop atau YouTube, diundang sebagai pembicara. Akhirnya, dia membuka studio kreatif dengan layanan, produk, kursus, dan komunitas, sebuah ekosistem sejati. Semua itu tidak mungkin tercapai dalam 1 tahun atau 1 kursus. Itu adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari bersabar menanam dengan arah yang benar, bukan berharap panen cepat lalu menyerah sebelum buah matang. Seperti busur panah, semakin lama ditarik ke belakang, semakin kuat anak panah melesat. Namun, jika belum cukup kuat sudah dilepas, anak panah hanya jatuh di depan mata. Kesuksesan tidak datang pada yang tercepat, tetapi pada yang mempertahankan ritme, tidak terburu-buru, tidak berhenti di tengah jalan. Jika hari ini kamu masih dalam fase belum melihat hasil, jangan khawatir. Mungkin kamu sedang menanam, dan itu adalah fase yang tak bisa dihindari. Pertanyaannya, apakah kamu cukup sabar untuk menyelesaikan fase ini? Karena ketika masa panen tiba, kamu akan tahu bahwa itu selalu sepadan. Bagian 3. Asah kemampuan kamu sampai mendalam. Ada satu kesamaan di antara semua orang yang tidak pernah takut miskin. Mereka terus-menerus mengasah kemampuan, terlepas dari usia, profesi, atau latar belakang. Kemampuan di sini bukan hanya ahli dalam bidang atau pendidikan tinggi. Kemampuan adalah gabungan dari 3 hal. Keterampilan keras untuk bekerja efektif, keterampilan lunak untuk bekerja dengan orang lain,
dan keterampilan finansial untuk mempertahankan apa yang kamu hasilkan. Jika kurang satu saja, kamu akan mudah terjebak di tengah. Bekerja banyak tetapi sulit meloncat. Realita di Indonesia sangat jelas menggambarkan ini. Banyak orang setelah usia 35 mulai merasa stagnan. Penghasilan mandek, pekerjaan tidak baru, peluang tak datang. Mereka tidak bodoh, tidak malas, tidak kurang pengalaman, tapi mereka kurang tepat satu hal, kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Dan kemampuan itu tidak datang dari keberuntungan, melainkan dari belajar terus-menerus, bahkan ketika tidak ada yang menyuruh. Untuk memudahkan, kemampuan dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Keterampilan keras, hard skills, kompetensi teknis yang bisa ditukar langsung dengan uang. Bisa coding, akuntansi, penulisan, desain. Di era sekarang, ini juga mencakup kemampuan menggunakan teknologi, software, AI, otomatisasi, tools data. Keterampilan lunak, soft skills. Hal-hal tanpa sertifikat jelas, tetapi memengaruhi semua pekerjaan. Komunikasi, negosiasi, kerja tim, manajemen waktu, presentasi, berpikir kritis. Bekerja dengan baik belum cukup. Kamu harus membuat orang lain melihat nilai yang kamu ciptakan. Keterampilan finansial pribadi. Inilah yang paling sering diabaikan. Menghasilkan uang tetapi tidak tahu menjaga. Gaji naik tetapi tidak berinvestasi, punya tabungan tetapi takut belajar instrumen finansial dasar. Hasilnya, setelah 10 tahun bekerja, aset likuid hampir nol. Mengasah kemampuan finansial bukan berarti menjadi investor super, tetapi mengelola arus kas, memahami pengeluaran, memiliki dana darurat, memahami bunga majemuk, dan berinvestasi sesuai pemahaman. Tidak ada skill yang abadi. Yang kamu kuasai hari ini bisa usang tahun depan. Tapi, jika kamu mempertahankan satu kebiasaan, belajar satu hal baru per minggu, tingkatkan satu skill kecil per bulan, maka kamu tidak akan pernah tertinggal. Dan pada suatu saat, kamu tidak perlu lagi mengejar peluang, karena peluang akan menemui kamu. Bagian 4, investasi pada otak kamu. Tidak ada aset yang memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada otak kamu jika diinvestasikan dengan benar. Uang bisa tergerus inflasi, properti bisa turun harga, emas bisa dimanipulasi pasar. Namun, apa yang kamu masukkan ke dalam otak, jika disaring, dihubungkan, dan digunakan, akan bertahan lama dan menghasilkan keuntungan tak terduga. Konsep investasi otak terdengar abstrak, tetapi sangat konkret. Waktu yang kamu habiskan untuk membaca buku berkualitas, uang yang kamu keluarkan untuk belajar skill baru, kesabaran kamu melatih pola pikir yang membantu kamu melihat sesuatu dengan berbeda. Di era informasi berlebihan ini, yang langka bukanlah pengetahuan, melainkan kemampuan memilih pengetahuan yang tepat untuk dipelajari. Dalam dunia di mana ringkasan 1 menit untuk 7 buku bisa viral, meluangkan waktu untuk merenungkan satu buku tebal hampir dianggap kuno. Namun, disinilah perbedaan terjadi. Orang yang sukses tidak belajar lebih banyak. Mereka hanya belajar lebih tepat. Salah satu skill penting manusia modern adalah berpikir kritis. Kemampuan menganalisis, mengevaluasi, memilah di antara ribuan informasi yang mengepung setiap hari. Bukan semua yang viral pantas dipercaya. Berpikir kritis membantu kamu bertanya, mengapa informasi ini menyebar cepat? Siapa yang diuntungkan? Ada bukti konkret atau hanya asumsi? Ketika kamu melatih pola pikir ini, kamu tidak hanya belajar lebih cepat, tetapi juga lebih kokoh, karena kamu tidak menelan mentah-mentah, melainkan mencerna, menyaring, dan menjadikannya milik kamu. Bersamaan dengan itu, kemampuan belajar cepat adalah senjata ampuh di era baru. Belajar cepat bukan berarti belajar sekilas, tetapi mengetahui 20% pengetahuan inti yang menghasilkan 80% efek praktis, lalu segera menerapkan, mencoba, dan menyesuaikan. Alih-alih menunggu selesai kursus 30 pertemuan baru berani bertindak, pembelajar cepat akan belajar 3 pertemuan awal, langsung mencoba, sambil terus belajar sambil melakukan. Ritme itu membuat pengetahuan lebih hidup dan efektif dibandingkan model belajar sekadar menyelesaikan. Satu poin yang jarang dibahas, tetapi sangat penting. Bunga majemuk kecerdasan. Sama seperti uang yang berbunga ketika diinvestasikan dan diinvestasikan kembali,
Pengetahuan juga berbunga ketika kamu belajar teratur dan menghubungkan potongan-potongan pengetahuan. Setiap hal yang kamu pelajari hari ini tidak berdiri sendiri. Jika kamu belajar storytelling, lalu marketing, lalu psikologi perilaku, pada suatu titik, ketiganya akan menyatu menjadi sebuah kampanye penjualan penuh emosi. Semakin banyak belajar, kamu akan merasa belajar lebih cepat, lebih dalam, dan lebih efektif. Itulah bunga majemuk. Elon Musk adalah contoh nyata. Ketika ditanya rahasianya, dia menjawab sederhana. Beli buku. Habiskan uang untuk otakmu. Baca sebanyak mungkin. Kebiasaannya dulu adalah menghabiskan waktu di toko buku. Membaca dengan serius. Bukan untuk ujian atau proyek, tapi sekedar ingin tahu. Secara bertahap, pengetahuan itu terakumulasi dan terhubung. Membentuk fondasi yang memungkinkannya memahami roket, mobil listrik, dan AI tanpa gelar doktor sekalipun. Belajar adalah hak. Tapi, di dunia yang berubah cepat ini, belajar juga adalah kewajiban. Jika kamu tidak belajar, kamu akan tertinggal, meski dulu yang terbaik di kantor. Jika kamu belajar sembarangan, kamu akan terjebak dalam pusaran tahu banyak tapi tak bisa melakukan apa-apa. Tapi, jika kamu belajar dengan benar, cukup, dan terus-menerus, kamu akan menemukan dirimu tidak perlu lagi mengejar tren, karena kamu sudah berada di depan tren. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa buku yang kamu baca 2 tahun lalu, kursus yang kamu ikuti setahun lalu, podcast yang kamu dengar minggu lalu, semuanya menyatu dan membantumu memecahkan masalah penting hari ini. Selama kamu terus berinvestasi pada otak, otak akan terus membayarmu bunga. Bagian 5. Kembangkan pola kamu sendiri. Dalam perjalanan menuju kekayaan, ada sekelompok orang yang selalu menjaga kecepatan berkelanjutan dan akhirnya mencapai finish dengan kokoh. Yang menarik, mereka tidak berlari lebih cepat, juga tidak menggunakan trik khusus. Mereka hanya konsisten hidup menurut sebuah pola yang tampaknya merugikan. Mereka hidup dengan memberi. Kedengaran seperti nilai moral, bukan strategi finansial. Namun, jika diamati lebih dalam, hidup dengan memberi adalah cara mengakumulasi kekayaan, bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk modal sosial yang sangat istimewa. Dalam ekonomi modern, modal sosial adalah apa yang memberi kamu akses ke peluang, informasi, bantuan, dan kepercayaan. Faktor-faktor yang tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Ketika kamu membantu orang lain, berbagi pengalaman, memberi tanpa mengharapkan imbalan langsung, kamu sedang menabung di rekening modal sosial kamu sendiri. Rekening ini tidak muncul di aplikasi bank. Ia muncul saat kamu kesulitan dan masih ada yang mengulurkan tangan. Saat kamu butuh rekomendasi dan langsung ada yang menjamin. Saat sebuah pintu tak terduga terbuka hanya karena seseorang pernah mengenal kamu sebagai pribadi yang baik. Kepercayaan di pasar modern adalah mata uang terkuat. Ia adalah unit transaksi tak kasat mata yang menentukan nilai kamu di mata orang lain. Seseorang yang berintegritas, menepati janji, mau berbagi nilai tanpa menuntut pertukaran instan, akan diingat, dipercaya, dan diberi peluang di momen paling tak terduga. Ketika kamu memberi sesuatu, sebuah nasihat, sebuah koneksi, sebuah bantuan kecil, kamu sedang menciptakan ekosistem kredibilitas di sekitar kamu. Ekosistem itu membesar seiring waktu, menyebar melalui berbagai lapisan dan hubungan. Dan suatu hari, ketika kamu benar-benar butuh bantuan, ekosistem itu akan bekerja secara otomatis tanpa kamu perlu meminta. Hidup dengan memberi bukan berarti mengabaikan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, itu adalah strategi yang sangat cerdas karena menciptakan efek kumulatif. Satu orang membantu satu orang, orang itu membantu orang lain, dan pada akhirnya, kamu sendiri yang menuai hasil dari tempat yang tidak pernah kamu duga. Warren Buffett pernah ditanya Jeff Bezos, strategi investasinya sederhana. Mengapa hampir tidak ada yang bisa menirunya? Buffett menjawab, karena sangat sedikit orang yang mau menjadi kaya secara perlahan. Jawaban itu tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesabaran dalam membangun kepercayaan. Hidup dengan integritas, berbagi,
mengutamakan kepentingan jangka panjang di atas kepentingan jangka pendek. Itulah cara menjadi kaya secara perlahan, tetapi paling berkelanjutan. Penutup, masa depan ada di tanganmu. Setelah semua yang kita bahas, mungkin kamu sekarang melihat dengan jelas. Kekayaan setelah usia 40 bukanlah keajaiban. Ia tidak jatuh dari langit. Ia adalah hasil dari sebuah perjalanan, proses menanam benih dalam diam selama puluhan tahun. Usia 20-30 adalah saat kamu menanam benih pertama. Keterampilan, kebiasaan, pengalaman. Usia 30-40 adalah saat kamu mulai merawat. Kamu bekerja lebih baik, memahami lebih jelas, tahu tujuan. Dan setelah usia 40, jika kamu sabar, jika kamu menjaga ritme itu, itulah saat panen dimulai. Apa yang dulu kamu anggap kecil, terpisah-pisah, tiba-tiba terhubung, menghasilkan, meluas, dan menciptakan sebuah panen finansial sejati. Seperti kata Jim Rohn yang terkenal, pendidikan formal membuatmu bisa mencari nafkah, tetapi pendidikan mandiri yang membuatmu bisa menghasilkan kekayaan. Jika kamu berusia 25 dan merasa belum menghasilkan banyak uang, jangan khawatir, kamu sedang menanam. Jika kamu berusia 35 dan merasa segalanya masih setengah-setengah, jangan patah semangat, kamu sedang merawat. Dan jika kamu sudah melangkah ke usia 40, lihatlah kembali dengan adil. Mungkin benih yang dulu kamu tanam sudah mulai tumbuh. Hanya saja kamu belum sempat melihatnya. Yang penting bukan berapa usia kamu, tetapi apakah kamu hidup seperti sedang menanam, merawat, atau memanen. Bagikan di komentar, kamu sedang berada di fase mana? Menanam, merawat, atau memanen? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like untuk menyebarkannya ke lebih banyak orang. Dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya yang membantu kamu mempersiapkan perjalanan finansial ke depan dengan lebih baik. Karena dimanapun kamu berada dalam perjalananmu, selama kamu belum menyerah, masa panen masih menunggu di depan.